guys. Ya, kalian bisa langsung aja ke menti.com, terus masukkan kodenya 6097673. Itu ya. Aku pengen tahu apa sih menurut kalian skill yang paling susah ditaklukin di tes IELTS gitu ya. Oke, saya tunggu ya. Oke, kodenya 6097673. Oke, silakan buka menti.com. Di situ nanti ada rank, jadi kalian tinggal taruh aja rank apa yang paling sulit di posisi paling atas atau posisi nomor satu. Ya. Sorry. Menti.com, terus kodenya 6097673. Oke. Oke. Mari kita hentikan sejenak sharingnya. Aku ingin tampilin bagaimana perolehan data sementara. Oke, so di sini so far we got the same idea. Writing is the most difficult. Ini sudah ada 8 orang yang masuk, dan dari 8 ini semuanya sepakat atau ya average ya rata-rata semua believe kalau writing adalah most complicated to handle. Oke, kalau di sini aku mundur ya. Soalnya kemarin di writing aku dapat 6.5. Kayaknya Dini lebih appropriate ya, she got 7. Oke. Nah, kalau di Beda dikit sih. kalau di reading, nah ini ya, oke. Jadi ya lumayan lah. Jadi bisa lah kita apa ya seriusan untuk pelajari dan sharing di kesempatan kali ini. Thank you so much for sharing, guys. Oke, so untuk kamu yang barusan gabung dan belum tahu tentang IELTS, I like to give you a glance about IELTS, especially in IELTS reading. Okay, so jadi ini IELTS reading in number ada 1 jam untuk mengerjakan, dan di situ ada 40 soal, dan untuk mengerjakannya berarti kamu punya jatah waktu 1,5 menit per soal. Oke, atau approximately 90 seconds. Ya, oke. Dan ada 3 passages di situ, ya, dan ada 11 type of question. Ada 11 jenis apa ya pertanyaan ya yang disodorkan atau di IELTS reading. Dan untuk mendapatkan band 8 di IELTS reading, kalian harus menjawab benar sekitar 35-36. Otomatis chance untuk sengaja salah, chance untuk sengaja salah adalah 4 atau 5 soal. Gitu ya, untuk dapetin band 8. Oke, next ya. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditaruh di akhir atau bisa langsung lewat chatbox saja dulu ya. Oke, jadi ada banyak sekali variasi soalnya, gitu ya. Dari yang pertama misalnya seperti diagram, atau misalnya seperti multiple choices, atau misalnya matching headings, true, false, not given, yes, no, not given, and so many more. And I like to invite you untuk ngereng lagi. Menurut kalian apa sih soal yang paling susah nih di IELTS reading? Oke, kembali lagi ya ke yang tadi ya, ke apa menti.com. Silakan kalian ke menti.com dan kalian coba rank di situ mana sih yang paling susah menurut kalian, tipe soal yang menurut kalian paling susah. Oke, silakan ke menti.com, sama ya kodenya yang tadi 6097673. Oke, ya itu menti.com dan gunakan kodenya 6097673. Oke, jadi kita juga akan ada sharing tips tentang the most difficult. Coba ini aku sebenarnya udah siapin tips untuk melewati 2 macam soal yang menurutku paling susah ya. Apakah ini match dengan persepsi kalian tentang tipe soal yang paling susah itu gitu ya. Jadi aku sudah sediakan beberapa latihan ringan gitu untuk ngetes ya kemampuan kita di situ. Aku kasih tips, kita latihan soal, habis itu kita ke
overall solution ya, bagaimana kita bisa improve nilai di IELTS reading. Oke. Oh, sudah ada 8. Coba aku share ya. Sementara ini seperti apa perkembangannya. Oke. So here. Oke. So ya. So far ada 9 responden yang masuk. Di sini yang pertama yang paling susah adalah matching headings. Yang kedua adalah true false not given. Dan yang ketiga adalah table flow chart completion, ya. Dan yang paling mudah menurut para audiens di sini adalah short answer. Oke, berarti prediksiku benar. Kita punya asumsi yang sama ya. Matching heading dan true false not given emang truly the most imposing type of questions we have in IELTS reading. Okay, so thank you so much for sharing anyway. So let's come back to my PPT. Okay, so ya, untuk di matching headings, pertama ya, kita belajar tentang matching headings dulu, karena kita pengen tahu nih overall-nya gimana ya. Oke, jadi pertama yang dilakukan di matching heading itu ada beberapa apa ya, rumor gitu ya. Pertama kita baca headings dulu, terus baca apa? Baca kontennya atau paragrafnya, atau sebaliknya kita baca paragrafnya dulu baru kita baca headingsnya. Tetapi kalau misalnya aku ingin kasih saran, menurutku pertama adalah baca dulu headingnya semuanya. Ya, misalnya ada 9, 10, 11, 12, baca dulu, pahami, cari kata kunci. Itu yang pertama. Yang kedua adalah read the first section quickly. Ya, jadi kalian langsung lihat misalnya ke bagian A, section A, kalian baca dengan cepat. Gitu ya. Find the heading that matches the first section. Kemudian baru kalian cari apa sih dari heading di atas yang kira-kira masuk di situ. Itu ya, yang masuk yang inline dengan first section itu. Kalau menurutku untuk menghafalkannya, walaupun ini nggak tuntutan ya. Jadi ketika membaca headings, itu aku seakan-akan melatih diri untuk mengklasifikasi, gitu ya, mengklasifikasi heading tersebut. Jadi heading tersebut itu masuk ke dalam tingkat apa? Misalnya kayak ini paling sederhana, misalnya kayak apakah itu tentang judul, apakah itu tentang penemuan, apakah itu tentang nama, apakah itu tentang tempat, gitu. Aku klasifikasi beberapa, misalnya kalau aku bisa ingat kuat-kuat, itu aku ingat coba headings yang A, B, C. Gitu ya. Misalnya 1, 2, 3 gitu kan. Biasanya tertulis dalam angka Romawi kan. 1, 2, 3 itu aku setidaknya ingat-ingat dalam kepala. Jadi waktu aku baca passage, aku langsung berusaha untuk memahami section A. Di satu waktu, aku berusaha untuk mengingat-ingat ini enggak pas apa enggak dengan 3 poin yang sudah aku baca sebelumnya. Misalnya nanti aku misalnya nggak nemu waktu baca itu, aku tinggal fokus pada sisa headings yang belum aku baca. Itu perlu latihan ya. Jadi bagaimana kita bisa multitasking ya, otak multitasking di situ. Ya memang itu nggak mudah, dan tapi aku yakin kalau misalnya kita mau latihan mock terus ya, pasti bisa kok. Kemudian cross out any headings you already use gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah ngerjain, itu beda rasanya loh. Kalau misalnya kita nggak nyoret gitu ya, jadi kita harus coret banget. Gitu. Jadi biar bisa makin fokus pada headings yang belum kita kerjain. Gitu. Ya. Dan kalau misalnya kalian ragu, kalian kasih tanda tanya. Gitu, seperti yang ada di gambar ini. Ya, section A, kasih tanda tanya. Itu adalah untuk memastikan kalian bakal recheck lagi. Soalnya di reading ini beda dengan listening ya. Nggak ada waktu 10 menit untuk meminta jawaban. Jadi kalian harus benar-benar make sure kalian benar-benar mengisi jawaban yang benar. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian bingung, ada 2 jawaban yang almost similar, resemble one another, coba kalian tulis dua-duanya, gitu. Sambil membaca, kalian masukkan. Gitu. Jadi jangan terlalu absorb dengan berusaha untuk finding out the truth. Gitu ya. Jadi jangan terlalu wasting time di situ. Kalau misalnya ini paling persis dengan ini dan ini, ya udah tulis saja 2/5 for example. Habis itu pindah ke section B. Lakukan hal yang sama terus-menerus sampai kalian menemukan, oh ini sebenarnya tuh nggak pantas ditaruh di section E gitu.
Nomor 4 ini pantasnya di section F, for example, kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya cukup challenging banget kalau misalnya kalian ambil computer deliver, karena kalian nggak bisa coret-coret di situ, ya. Jadi otomatis kalian harus terbiasa untuk melakukan coret-coret itu di otak ya. Maksudnya kalian mencoret itu ini sudah nggak. Jadi kayak misalnya ya, kayak kalian tuh membayangkan, misalnya kalau aku ngelihat ke urutan nomor ini, itu aku nggak nyoret secara langsung, tetapi aku sudah membayangkan itu sudah terjawab, itu sudah tercoret kayak gitu. Agak susah ya. Atau terbantunya di computer deliver itu nanti dikasih kayak lembar identitas gitu ya, berisi password untuk mengisi soal reading. Nah itu bisa dicoret-coret gitu. Jadi kalian langsung aja buat berapa nih soal ini, misalnya approximately 10 ya kan, ada 10 section di sini. Coba langsung kalian tulis 1, 2, 3, 4, 5, 10, A, B, C, D, E, H, terus kalian tulis secara manual. Gitu. Ya, ini juga cukup membantu untuk cross out and headings that you already use. Gitu ya. Oke, next part. Oke. Nah, jadi hati-hati dengan adanya, sorry. Hati-hati dengan adanya, misalnya kalian ini bukan kata-kata yang benar-benar sama gitu, karena IELTS itu adalah tentang parafrase. Jadi kalau misalnya ada yang benar-benar plek banget sesuai dengan section antara heading sama sectionnya, jangan-jangan itu jebakan, karena jumlah heading itu selalu lebih banyak daripada jumlah pertanyaannya daripada jumlah seksinya gitu ya. Dan juga kalau kita memang pernah belajar academic writing, itu kan kita pernah mengetahui ya, bahasanya susunan dalam writing itu pertama adalah topic sentence, kemudian diperkuat sama supporting sentence, kasih supporting details, atau nanti kita bisa kasih thesis stance gitu ya, pendapat kita gitu. Jadi so far banyak sekali ketika di matching heading ini kita mengutamakan membaca awal dan akhir gitu. Kalau awal itu biasanya adalah yaitu topik sentence yang biasanya dikutip kemudian diparafrase dan dijadikan heading, atau kemungkinan kita juga melihat di bagian akhir gitu ya. Di bagian akhir berarti itu mungkin biasanya adalah summary gitu. Jadi hampir setiap paragraf itu mungkin dibuat summary, ada kesimpulannya masing-masing. Jadi kita biasanya kalau nggak lihat awal dan akhiran, tetapi some people say it's enough. However, headings often worded in such a way that you really need to know the thing right in the middle of paragraph in order to find the answer. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang headings itu adalah proses uh, bukan sekedar untuk mencari keyword saja, tetapi proses untuk meringkas gitu loh ya. Ya, bukan kesimpulan juga sih ya, seperti itulah ya. Bagaimana kita deduce sebenarnya tuh. Tapi nggak sesederhana kesimpulan gitu loh. Maksudnya itu kita mengkonekkan antara awal dan akhir gitu. Dan itu berada di tengah-tengah kayak gitu. Kadang-kadang gitu ya. Jadi sengaja memang ada soal yang memang easy ya, kita ngelihat di bagian awal aja udah, oh ini pasti hidungnya ini kayak gitu kan, atau misalnya akhiran, oh ini hidungnya pasti ini gitu. Tetapi ada juga yang untuk nge-trap orang-orang yang pakai cara ini kayak gitu. Jadi kita juga harus tetap baca tengahnya gitu. Jadi jangan jangan hanya baca awal dan akhiran saja, tapi bagian awal, kalimat pertama dan kalimat terakhir, kalimat tengahnya juga dibaca gitu ya. Jadi ini untuk menghindari adanya jebakan-jebakan seperti itu, dan bacanya pakai cara baca skimming ya. Gitu. Jadi kita cepet aja bacanya set 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 dan coba dicari intinya tentang apa. Oke, next ya. Oke, test time. Oke. Oke, kalian boleh kita bahas sederhana aja ya. Oke, kalian boleh di chat box ya untuk nulis kira-kira kalian jawabannya apa gitu ya. Atau nggak nulis nggak apa-apa itu, volunteer aja ya. Cuma biar fun gitu, kalian tulis kalian fun gitu ya. Oke, test time. Itu kali 1 menit untuk memahami semuanya. Gitu ya. Coba tangkap heading sini tentang apa. Dan nanti setelah itu akan ada 3 soal. Per soal ada waktu 1,5 menit. Ya, atau sekitar 90 detik. Coba kalian temukan jawabannya. Dan kita akan langsung bahas setelahnya itu ya. Jadi satu soal bahas, satu soal bahas, satu soal bahas. Oke, semuanya siap ya? Oke, ya.
matching heading yang paling susah ini. Tapi gampang kok insya Allah testannya. Nangkep semua list of headings ini dimulai dari sekarang. Oke. 30 seconds left. Coba kalian ya berusaha untuk visualize gitu. Coba kalian classify, kalian kotak-kotakkan. 15 seconds left. Oke, thumbs up. Oke, sekarang kita ke soalnya ya. Ini list of videonya. Biar kita semuanya kayak punya perspektif yang sama. Jadi tinggal fokus ke soalnya aja. Itu ya. Jadi kita semuanya udah bacakan tadi tipsku kan baca headingnya semuanya dulu, kemudian berusaha untuk classify, simpulkan, tangkap ya. Jadi langsung saja kita ke soal. Soal pertama 90 detik. Yang sudah selesai bisa langsung tulis di chat box. 90 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. So, jawabannya apa? Ada yang mau open mic dan bilang gitu? Jawabannya kira-kira apa? Oke, ada yang isi 3, ada yang isi apa itu 8, ada yang isi 1. Oke. Thank you anyway ya for the response. Thank you. Ya, jawabannya adalah nomor 3. Pasti wonder ya, bagaimana? Ntar aku pakai annotate ya, biar kalian bisa lihat. Oke, di sini nih. Jadi ada early, ya, early itu di sini. First half of the 20th century. Recommendation itu adalah ya, gitu. Soalnya itu adalah apa? Recommendation kan. Jadi sesuatu yang pastinya design to improve kayak gitu.
kayak apa ya, kayak gimana gitu kan ya. Ya memang adanya rekomendasi itu mostly kan karena kita menganggap sesuatu itu bisa dibuat lebih baik kan ya. Kita sarankan untuk dilakukan karena lebih efisien atau lebih efektif, for example. Itu kemudian dua prosesnya di sini adalah di business activities. Gitu. Oke, tadi ada yang jawab nomor 8 ya. Neither approach guarantees continuous improvement. Ini tidak ada pendekatan apapun yang menjamin perbaikan yang kontinu. Di sini kayaknya mungkin tadi ketangkap sama ini ya. So the approach has been around for a while gitu kan. Nah ini nih kayaknya ketangkap sama summary-nya ini. Padahal jawabannya di tengah ya gak sih? Barusan kita bahas tadi kan. Gitu. Kalau nomor satu ini complaints about the impact of certain approach. Coba di sini ada nggak yang jadi impact? Hmm, Mungkin kalau itu mungkin kejebaknya di sini ya, which have since become widespread gitu ya. Jadi impact dari adanya design principles to improve itu adalah widespread mungkin ya. Tetapi kalau di sini kita melihat ke headingsnya, nah ini jebakan juga, bahwasanya kita nggak, ini agak susah ya, maksudnya kita mungkin nggak pernah terpikir kalau misalnya first half of 20th century itu bakal diparafrase menjadi early kayak gitu ya. Gitu ya, itu memang challenging-nya. Jadi kalau misalnya di sini kalian mungkin di nomor satu yang membuat itu mungkin salah di sini adalah complaints. Jadi cuma ya gitu. Jadi jawaban yang paling pas di sini adalah nomor tiga. Wow, congratulations, well done. Oke, okay, next. Ya, udah siap semuanya. Kita ke soal selanjutnya. 19 seconds. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Twenty seconds left. Oke, time is up. Ya, lebih 2 detik nih. Oke, silakan yang mau tulis jawaban. Oke, nomor satu. Kemudian 9. Oke, ini juga jawabannya nomor satu. Oke, ini 19 maksudnya gimana nih? Oke, ada jawabannya nomor satu. Oke, kayaknya semuanya sepakat nomor satu nih ya. Oke, padahal jawabannya apa? Oke, aku tunggu nih. Kalau misalnya ada yang mau nebak-nebak nih. Oke, oh, dikasih tanda tanya. Satu masanya masih ragu-ragu ini. Oke, sip, bagus. Langsung dipraktekin ya. Oke, jadi kalau misalnya salah, nggak bisa disalahin ya, karena masih ragu-ragu. Oke, tahu aja nih caranya untuk nggak ke blame ya. Oke, jadi jawabannya di sini adalah nomor 2 ya. Deng deng deng, gitu ya. Oke, kata kuncinya di sini adalah incorrect. Di sini incorrect ya. Coba kalian cari, di sini ada nggak kata-kata yang incorrect dalam section ini? Oke,
Aku hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4. Bener banget. This guy did. Iya, bagus banget. Oke, kemudian coba fundamental beliefs. Coba temukan dalam 10 detik di sini. Dalam section ini. Aku hitung 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bener banget. Excellent. You guys did it. Okay, yeah, it's basic assumptions. Di situ, itu nggak nyampe tengah ya. Emang kadang-kadang gregeting banget soal IELTS itu. Ya kita nggak bisa ya. Emang tujuannya adalah untuk ngetes kita ya. Ya kalau di bagian ini bukan di tengah dan di bawah atau bagian akhir, tetapi ada di bagian awal, gitu ya. Jadi memang kalau kita sudah sering banget ya ikutan atau ambil mock test ya, ngerjain Cambridge lah istilahnya, itu ada semacam kita tuh kayak punya six sense gitu. Indra keenam untuk mengetahui ini tuh sudah langsung bener pasti jawabannya ini kayak gitu loh. Gitu. Jadi kayak nggak perlu di cross check lagi, walaupun sometimes ya it's wrong gitu. Tapi so far I felt it by myself kayak gitu. Itu jadi kayak uh, udah jelas ini parafrasenya ini, ya udah itu jawabannya, nggak perlu baca lagi ya. Itu memang agak risky ya gitu. Apa kalau memang kalian sudah uji coba dengan cara ini berkali-kali, berarti kalian bisa percaya sama intuisi kalian. Tapi kalau misalnya kalian belum terlalu percaya sama intuisi kalian, berarti baca dulu semuanya. Gitu ya. Oke, jadi di situ ya. Kalau misalnya complaints about the impact of a certain approach, berarti kata kuncinya di sini adalah complaints. Ya kan? Memang sih narasi-narasi di sini tuh kayak semuanya kan kayak menggerutu gitu kan. Problem is not necessarily kayak gitu kan. Ada obsession with efficiency yang misguided, itu kan mungkin ketangkapnya kita itu menjadi complaints ya kan. Benar banget. Oke, terus apa lagi nih? Here is the assumption that order necessary productivity. Assumption ini, nah ini, itu dia. Jadi ini sebenarnya bukan berbicara tentang komplainnya. Komplainnya mungkin disebutin di awal ya, tetapi sebenarnya ternyata itu bukan yang diinginkan. Karena yaitu kita sudah mendapatkan setidaknya dua hal yang bisa diparafrase dari section section 2 itu, section D ini ya. Itu yang pertama basic assumption dan kemudian incorrect. Itu yang menjadi akar dari semua penjelasan-penjelasan itu. Jadi kita dapetin topic sentence dari kalimat satu dan supporting sentence-nya dari kalimat keduanya. Oke, thank you so much for the response. Oke, nggak apa-apa ya, asal jawab aja nggak apa-apa. Ini jawab salah nggak apa-apa ini. Oke, next. Oke, let's do this. 90 detik dimulai dari sekarang. Satu menit. Lima detik. Oke, Tamisa. Silakan tulis jawabannya, everyone. Oke, coba kita cekidot nih jawabannya nih.
Oke. 9, tanda tanya. Oke. Oke, 6, tanda tanya. Oh, ini ada yang 6, yakin nih. 4, oke. 9, 9. Ya, 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 ya. Congratulations. Jawabannya adalah nomor 9. Yeay. Oke, jadi benar banget. Jawabannya ada di nomor 9. Anyway, ada nggak yang mau bantu? Kenapa sih jawabannya di nomor 9? Oke. Halo. Halo, halo. Ya, Halo. silakan. Hai. Kak Ismail ya? Ya. Ya, aku coba ini ya. Kebetulan ini tadi guessing-nya benar. Oke, siap. Silakan, brother. Oke, ini saya lihat ini outweigh sih benefit of doing it. Yang di Ini line berapa tuh kira-kira? Kata kuncinya. 5. Oke. Outweighs the benefit of doing it. I see. If the cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing. Oke. Ya, 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 ya. Bagus, bagus. Oke, ada lagi? Oh ya, silakan. Siapa tuh? Oke, silakan. From my perspective, in this order does increase productivity to a certain extent, but eventually the useful of the process of organization and the benefit it yields reduce. So this is have a advantage and disadvantage both in the approach. Bring more advantages. Oke, ya, 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 ya. I got it. Ya, ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Oke, iya. Jadi memang kalau tadi itu sempat samar ya. Jadi semacam kalau di section sebelumnya, di section D, itu complaints tersebut membuat nge-trap kita, ya kan? Sehingga kita akhirnya milih bahwasannya ada pendekatan basic assumption itu adalah misguided gitu. Kita kira itu adalah narasi-narasi semacam complaints. Tapi di sini ternyata, di sini kalau aku melihat honestly, di sini juga banyak sekali disadvantages ya. Misalnya kalian kalau coba lihat di paragraf di line pertama itu ada diminishing returns. Itu kan sudah menjadi satu clue, ya kan sebenarnya. Walaupun itu masih belum di parafrase. Jadi adalah diminishing returns itu berarti uang kembalian ya atau keuntungan yang menurun. Kayak gitu kan. Reduce until the point gitu. Kemudian ada lagi yang ditambahin outweighs the benefit gitu kan. Nah, jadi memang di situ adalah gambaran bahwasannya disadvantages di sini lebih banyak daripada advantages-nya. Ini akan menjadi cukup challenging. Di situ masih banyak yang belum menjawab dengan benar atau masih ragu-ragu. Ya, jangan lupa. Kalau misalnya kalian bingung tadi kayaknya semuanya hampir yakin gitu. Ada yang yakin, ada yang ragu-ragu. Gitu ya. Jadi di sini mungkin cukup challenging bagi yang kosakatanya dalam tanda kurung pas-pasan ya. Gitu. Misalnya kayak reduce, diminishing, outweighs itu kalau nggak terbiasa itu udah masuk B2, C1-an gitu ya. Jadi kalau misalnya belum terbiasa, masih beginner, itu menjawab ini dengan cepat itu sangat sangat tough gitu ya. Jadi sebenarnya hasil dari 3 latihan di sini itu adalah untuk membuktikan sebenarnya seberapa kompleks matching heading sebagai kita. Gitu. Memang waktu normal kita mengerjakan yang paling ideal adalah 1,5 menit. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih menjawab salah dalam 1,5 menit, berarti kalian harus diperbaiki lagi. Nah, itu nanti aku taruh di bagian akhir itu. Overall solution and tips gitu. Oke, selanjutnya kita ke ke yang soal selanjutnya, tipe soal selanjutnya. Oke, tips for true false not given. Jadi yang pertama, bahwasanya the answer appears in the same order. Enaknya true false not given adalah mereka itu pasti in the order ya, selalu sistematis gitu. Jadi kalau misalnya nomor 1 nggak nemuin parafrasenya, kita baca dulu soal nomor 2, kita cari sampai nemu.
Nah, kalau misalnya kita bisa nemu, misalnya kadang-kadang itu nomor 1 nggak ketemu nih, nomor 2 ketemu, nomor 3 nggak ketemu, nomor 4 ketemu, berarti nomor 3 itu ada di antara soal atau bagian paragraf di nomor 2 dan nomor 4 kayak gitu. Jadi kita bisa ngira-ngira di situ. Ya kan. Kemudian you don't need to read the whole text, benar banget ya. Jadi first you scan the keywords, you read in detailization which they located for the answer. Gitu. Jadi kita menggunakan scan. Apa sih bedanya skim sama scan? Kalau skim kan kita baca semuanya, tapi langsung kita mengekstrak general idea dan tidak berusaha untuk menghafal. Itu di scan. Kalau di skim ya, sorry. Kalau di scan itu kita mencari kata-kata kunci aja. Seperti misalnya kita ngelihat di koran itu kan ya hasil skor Barcelona Juventus gitu, atau misalnya nasib selebriti ini kayak gitu kan. Jadi kita tuh kayak berusaha untuk yang nyari yang penting-pentingnya aja gitu kan. Itu kita pakai cara scan gitu ya. There will be at least one of each answer type. Jadi no matter how many question yang kamu punya di situ dari soal itu true false not given, itu pasti ada satu yang disebutin. Jadi kalau misalnya udah nyebutin true, false, pasti di situ ada satu not given. Gitu ya. Oke. Next. Nah, watch out for distractor. Jadi ada yang membuat kita terdistraksi. Ada beberapa kata-kata yang membuat kita jadi ragu-ragu. Misalnya seperti kata every, all, some, most, occasionally, ya kan? A few, always, often. Kalian boleh jawab true kalau itu benar-benar sesuai banget plek dengan apa yang digambarkan dalam paragraf gitu ya. Otherwise kalian mungkin harus ke arah not given atau false gitu ya. Coba kalian lihat perbedaannya di bawah itu. Tian often meets up with her friends afterward. Dan Tian occasionally meets up with her friends afterward. Jadi mungkin karena kita sudah terlalu banyak ya baca, udah kekenyangan baca, udah pusing baca paragraf itu, kita mungkin sudah nggak tahu nih often sama occasionally sudah agak sedikit random ya. Itu konsentrasi kita berkurang. Nah, di sini nih bahaya banget gitu. Jadi ada distraktor, ada satu kata yang diganti oleh test setternya. Oke, next. Also, be on the lookout for a qualifying word that express possibility or doubt gitu ya. Jadi ada juga selain ada distraktor, ada temennya lagi nih. Kata-kata yang mengekspresikan kemungkinan dan keraguan. Misalnya seperti seem, suggest, believe, claim, possibly, probably, plausibly gitu ya. Coba kita lihat perbedaannya. Scientists now claim that several different species of humans evolved in the earth. Gitu ya. Nah, di situ diganti itu. Scientists now know that several different species bla 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 ya sampai akhir itu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, oh ini udah bener nih kayak gitu, padahal itu jawabannya salah. Itu kan. Tadi claim sama no itu udah beda ya kan. Claim itu berarti masih belum yakin sepenuhnya, tapi kalau no itu sudah tahu kayak gitu. Jadi hati-hati juga dengan kata-kata yang expressing possibility or doubtness gitu ya. Oke, next one. Oke, statements won't be word for word match. Jadi yang dicontohin tadi cuma sekedar contoh ya. Nanti kalau real test nggak bakal seperti itu. Itu kemudahan itu, cuma satu yang diganti ya. Tapi semuanya itu bakal diganti. Misalnya frasenya diganti. Yang pertama jadi biasa SPOK, kemudian nanti jadi gerundnya yang jadi subjek. Kemudian jadi apa? Non phrase dijadikan subjek. Sekali cara untuk memparafrase ya. Gitu. Jadi mereka nggak akan ngasih kata yang benar-benar plek seperti yang ada di soal atau di teksnya gitu. Pasti ada sinonim dan paraphrasing. Kemudian juga ini nih benar terjadi ya. Jadi aku punya teman gitu. Dia lucu gitu. Dia juga menganggap kalau misalnya true false not given itu memang susah gitu. Tapi dia tuh kayak ngeyel gitu. Jadi kalau menurut dia ini nih salah gitu kan menurut dia. Jadi ukuran parameter kebenaran itu bukan pada passage-nya, tapi pada dianya. Kalau dia menganggap berdasarkan ilmunya itu benar, ya udah dia benar gitu. Lucu banget kan dia itu.
Padahal itu bukan testing how deep or the depth of your knowledge regarding the passage gitu loh. Tetapi tentang yaitu pemahaman kamu, your understanding toward the passage itself kayak gitu loh ya. Jadi jangan, walaupun itu menurut kamu salah, tapi jangan pilih itu kalau misalnya menurut passage itu adalah benar gitu ya. Jadi kesampingkan motif-motif personal di situ. Gitu. Kemudian yang terakhir sama seperti tips yang sebelumnya, pasti selalu ada not given gitu ya. Jadi remember that at least one answer will be not given. Gitu. Oke, jadi terkadang yang membuat challenging adalah kita tuh kayak ragu-ragu ya, apakah ini nanti sampai selesai apa enggak kayak gitu. Maksudnya ini ada apa enggak ya, not given, kalau enggak not given true, not given false. Gitu ya, kadang-kadang. Oke, test time. Oke, 90 seconds. Silakan. Oke, aku mulai dari sekarang. Woi, udah ada yang jawab aja nih. Wow, mantul. Oke, masih ada ya. Masih ada waktu 20 detik. Kayaknya semuanya udah yakin ini ya. Nggak ada yang ngasih tanda tanya soalnya. Mantap battle ini. Luar biasa. 5 seconds left. Oke, time is up. Oke, dan kita lihat perolehan skor sementara. Bukan ya. Oke. Ini not given, not given, not given, not given, not given. Ini kompakan apa kayak gimana nih? Aduh, mantap betul ini. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah false. Yay. Kok bisa nih false jawabannya ini? Ya, ini sama seperti tadi ya. Jawabannya di sini nih. Rarely visited itu kontradik sama often stayed. Ya gak sih? Itu ya, sesederhana itu. Ya, jadi Halo, roundnya, ya gimana gimana? sebenarnya tadi saya mau jawab false Uh-uh. ya. Cuman setelah saya lihat subjeknya itu si Henderson. Ternyata si Henderson tidak ada disebut di teksnya gitu. Jadi jawabnya not given gitu. I see, I see. Ya. Ini memang sedikit related to mungkin the previous passage ya. Jadi mungkin I beg your pardon. My bad. Gitu. Jadi mungkin ya benar sih. Jadi ada asumsi kalau misalnya itu non given karena nggak ada Hendersonnya. Jadi oke, my bad. This was like a bonus stage ya. Oke. I'm sorry. Jadi memang jawabannya adalah di sini adalah bukan not given tetapi false. Jadi sebenarnya clue-nya di bagian awal ya, distraktor gitu. I just wanna say bahwasanya di sini distraktornya memang benar-benar nge-trap kita ya. Sekalipun memang ada satu asumsi tadi ya, Henderson-nya memang nggak tertulis di situ, jadi kayak apa ya, skeptical, jadi bingung nih ya. Oke, anyway, thank you. Oke, kalau misalnya Henderson-nya ada, pasti kalian jawab benar ya. Oke, cukup keren nih. Iya, yang nggak lihat full text-nya, seriously ya. Got you guys. Oke, next. Siap ya? Oke. 90 seconds from now.
berani aja ya, maksudnya berani different aja. Kalau memang menurut kamu jawabannya ini, ya ini. Gitu. Walaupun di chat box itu kan kayak bisa contek-contekan. Tapi kan kita ngetes ya, ngetes pemahaman kita. Jadi jawab-jawab aja, udah nothing tulus. Wih, udah 8 ini. Seems easier ya, in compare to yang matching heading. 30 detik. Still have time. Oke, time is up. Mari kita lihat jawabannya di chat box. True-nya ini totalitas banget ini. True. Hati-hati ya, jangan ditulis kayak gini nih di soal. True. Oke, ada T juga nih, hati-hati juga nih. Oke, true. True. Ya, jawabannya benar. True. Yay, you did it guys. Ya, jadi ini simply gampang karena kata kuncinya adalah di bagian sini nih. Pursuit, ya kan? Pursuit-nya itu sama dengan he stayed with, ya kan? What his family wanted itu to please his family. Itu sih sebenarnya kata kuncinya itu. Mungkin yang nggak bingung ya, gitu. Tapi so far melihat dari hasil jawabannya, oke lah, this is like a piece of cake gitu kan. Oke, next. Oke, 90 detik dari sekarang. Sudah 5 chat. Oh, 6. Kayaknya kurang dari 1 menit udah bisa nemuin jawabannya ya. Oke. Ini yang jawab 7 nih. Tadi 9 nih. Kurang dari 9 menit. Kurang dari 1 menit tadi. Oke, 3 detik. Oke, time is up. Oke, kita lihat di chat box. Ini yang dari not given, NG, not given. Oke, ya. Jawabannya benar, not given, benar banget ya. Jadi memang di sini nggak ketemu, memang ada 2 orang di situ, Henderson dan Norman. Tapi di situ pertanyaannya adalah surprise ya, di situ kata kuncinya. Padahal di sini adalah cooperated gitu. Jadi nggak ada sama sekali di situ ada kata-kata yang mengandung unsur surprise. Gitu. Adanya di situ ada cooperated, kemudian belong dan become. Oke, so overall di true false not given kalian semuanya do the best gitu. Oke, congratulations. Ya, walaupun ini cuma latihan-latihan ringan ya, nggak bisa dibandingin sama real testnya atau mungkin di Cambridge-nya. Ini seems so much easier ya, easy like an ABC. Okay, so thank you so much. Ya, next time. Jadi, sorry. Overall tips on reading IELTS itu sebenarnya adalah read more aja sih. Ngebaca. Kenapa?
Kenapa? Karena we need to know dalam IELTS itu ada 2 macam skill yang kepake sih. Gitu. Yang pertama adalah receptive skill. Itu adalah skill yang menguji kita dari bagaimana kita menerima dan menafsirkan segala jenis informasi. Di situ nanti ada listening dan reading. Kemudian ada productive skill, skill yang tidak hanya menuntut kita untuk memahami pertanyaan yang diberikan, tetapi juga producing. Jadi understanding and producing at the same time, yaitu generating content for the same gitu ya, for the same question kayak gitu. Nah itu ada writing, ada speaking. Jadi kuncinya karena itu memang receptive skill, kita perlu banyak membaca. Dan ada perbedaan antara active reading sama passive reading. Jadi yang membuat kita ada mental block ya, mengapa sih reading itu menjadi sangat susah, mungkin karena kita masih belum punya passion dan interest untuk membaca. Makanya itu, kita harus mengubah dari passive reading ke active reading. Active reading itu seperti apa sih Kak Mail? Jadi active reading itu actively engaging, bos. Bahasanya kayak gitu. Kemudian maksudnya gimana tuh actively engaging? Nah, ini kasih nih, supporting sentence. Personal connection with text. Jadi kita buat personal connection with the text. Jadi kita baca, nggak sekedar baca, tapi juga ada penghayatan situ. Dan poin kedua adalah questioning its validity. Jadi kita kebiasaan membaca itu juga mempertanyakan kredibilitasnya. Mempertanyakan apa yang kita baca. Jadi tidak hanya sekedar menelan informasi. Jadi kita kritis dalam mengelola informasi. Oh, ini literasi ya. Oke, itu ya. Oke. For example, kayak aku nih ya di sini, aku jujur nggak senang baca yang serius-serius gitu. Ya, nggak kuat gitu. Jadi aku bacanya seperti ini nih. Gitu, misalnya kayak read light novel di di manhwa kayak gitu, komik-komik Korea dan semuanya ini webtoon gitu ya. Atau bahkan drama Korea itu tapi pakai sub bahasa Inggris gitu. Jadi apapun deh pokoknya yang kita baca, pokoknya itu bisa apa ya, meningkatkan passion kita di membaca dulu gitu. Atau misalnya kalau sekarang kan zaman-zamannya sosial media ya, jadi ya coba aja follow BBC News, Politico, New York Times, Al Jazeera, atau misalnya The Guardian, Times gitu. Semuanya sudah harus ada di Instagram kalian gitu, karena informasinya tuh biasanya dibuat sepadat mungkin dan di situ ada banyak kata-kata yang menarik gitu. Jadi rather than kita baca langsung utuh satu halaman yang pusing banget, kan di sini juga lebih terbantu. Misalnya di sosial media di Instagram itu lebih singkat, padat, dan kita langsung bisa, ada gambarnya juga gitu kan. Visual itu membantu kita untuk menangkap lebih dalam tentang makna yang ada dan nambah interest kita juga. Makanya itu aku senang nonton film Korea tapi pakai bahasa Inggris atau webtoon tapi pakai bahasa Inggris gitu. Jadi entertainment-nya dapat, pendidikannya juga dapat gitu. Udah terbiasa gitu kan. Jadi ngimbanginya di situ. Nah, kalian silakan cari apa yang merupakan ranah kalian ya, yang kalian sukai, perbanyak bacaan kalian di situ. Gitu. Nah, apa sih yang membuat reading itu terlihat sangat susah gitu? Yang pertama adalah parafrase. Obatnya apa? Pertama adalah berkaitan dengan kosakata. Jadi kalau aku waktu belajar dulu, itu adalah aku tidak akan membiarkan mengerjakan, misalnya nih ya, aku ngambil Cambridge 8 tes 1. Setelah mengerjakan itu, aku nggak akan membiarkan itu selesai begitu saja. Itu. No matter, regardless the result, ya, aku bakal scan dari semua passage, aku taruh itu di buku. Itu jadi cara-cara yang konservatif banget, to be honest. Dan melelahkan banget, tapi juga fulfilling banget gitu. Ya. Jadi saat semua teman main-main gitu, aku sendirian di kamar mindahin. Jadi semua kosakata dalam satu tes itu, dalam reading test yang aku nggak bisa, aku nggak tahu artinya, itu aku tulis semuanya. Jadi bukuku itu sumpah full banget. Udah hampir 2 buku. Aku udah ngerjain dari Cambridge 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 14. Itu. Jadi aku kebayangin simpel aja loh sebenarnya. Kita tuh ada masalah di kosakata, dan kosakata yang sulit itu yang biasanya diparafrase, kita nggak tahu artinya. Itu aja kan. Bayangkan kalau misalnya kalian ngerjain tes Cambridge, kemudian kalian langsung udah apal setiap kosakata yang susah di dalamnya. Ya setiap kalian ngerjain tes lagi, kalian sudah apal dan tahu gitu. Otomatis kan semakin sedikit kosakata yang nggak kalian pahami kan.
alias kalian sudah semakin memperbesar kemampuan kalian untuk bisa dapetin band 8 atau lebih kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada sih temanku yang bilang, aku udah selesaiin semua Cambridge nih, tapi kok aku doesn't get better gitu loh. What's wrong with me gitu. Berarti ya itu, maksudnya kamu ngerjain sekedar ngerjain, nggak ada improve-nya di situ. Improve-nya gimana? Yaitu kalian hafalkan, kalian gunakan kosakata yang sudah kalian temukan di passage itu gitu. Jadi makanya di situ ada tambahan writing and speaking sync gitu. Makanya itu sedikit promosi nih di Otak Community di komunitas diskusi yang aku founder juga di situ. Di situ kita juga bisa mempraktekkan langsung gitu. Jadi misalnya kayak speaking IELTS, kita pakai di situ kata-katanya, kita kan kesusahan nih cari speaking partner. Nah, setiap ada kosakata dari passage yang sound so unique ya gitu kan, dan strange gitu kan, kalian gunakan waktu speaking atau writing gitu. Jadi semakin sering kalian gunakan, itu semakin sering terpelihara gitu ya, semakin kuat terpelihara dalam benak kita. Itu. Jadi nggak hanya sekedar cari arti kosakata ataupun menerjemahkannya aja, tapi juga digunakan untuk memeliharanya. Kemudian adalah locating words. Di sini kemampuan kita untuk mengasah scanning dan skimming ya. Ini memang sangat penting banget karena buat orang yang susah atau belum mau atau tidak hobi membaca, itu mereka tuh allocating-nya susah gitu ya. Jadi mencari kata-katanya, mencari parafrasenya itu sudah sangat susah karena nggak sering memindai data gitu ya, memindai bacaan gitu. Yang justru sebenarnya sesuatu yang susah itu adalah sesuatu yang harus kita kejar gitu. Karena kita itu kalau ada makalah Arabnya itu kayak man ta'awwada ala syai'in soro ahlu gitu. Barang siapa terbiasa untuk melakukan sesuatu hal, dia akan menjadi ahli di bidang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masih belum ahli di bidang reading, berarti ya itu kita belum ta'awad, kita belum terbiasa di situ. Jadi kita sering-sering aja baca, kayak gitu ya. Gitu. Kemudian ada time constraint, gitu. Ya kalau time constraint itu ada waktu yang terbatas ya. Bayangin, aku belum tentu bisa menjawab benar dalam waktu 1,5 menit sesuai dengan jatahnya. Jadi jawabannya, solusinya adalah find you. Maksudnya menemukan dirimu adalah menemukan apa sih preference yang ada di dalam dirimu. Gitu. Jadi ada yang bilang misalnya ya, kalau memang sih kalau sesuai dengan yang aku terima, reading itu dibuat grade-nya ya. Jadi reading passage 1 itu mudah, kemudian cukup susah, kemudian susah di passage 3. Tapi anyway, itu juga tergantung dari orang tersebut gitu ya. Ada, kalau menurutku itu benar terjadi, tapi menurut beberapa orang ada yang bilang reading passage 1 itu lebih susah karena ketepatan di situ kosakatanya juga jeblok kayak itu ya. Kemudian passage yang paling susah buat dia mudah karena kosakatanya paling bagus di situ. Aku pernah itu waktu evaluasi ikutan belajar IELTS sama teman-teman, itu semua teman ya mingguan evaluasi semua teman itu dapat jelek semuanya dan ada 2 orang yang dapat bagus itu. Kebetulan thesis-nya adalah tentang medis dan 2 orang ini latar belakangnya medis gitu. Jadi stand out banget gitu. Mereka berdua ini tahu term-term yang ada berkaitan dengan medis di situ. Jadi memang kita harus menemukan diri kita dulu. Kemudian cara kita yang pertama adalah seperti more training juga akan menguji seperti apa sih model cara kita mengerjakan soal kayak gitu. Kalau misalnya kalian coba mengandalkan hanya pada misalnya kalian asumsi reading passage 3 itu lebih susah atau lebih gampang, nah itu juga nggak bisa diterapkan di setiap kali tes kan, karena kalian pasti sudah tahu sendiri ya, mock test dari setiap Cambridge 1, 2, 3 itu aja variasi tingkat kesulitan dari passage-nya kan. Kembali lagi ke kosakata itu kan. Gitu. Jadi kalian cuma tinggal gunakan apa sih cara yang paling baik buat kalian. Dulu aku misalnya kayak gini nih ya. Aku ngerjainnya sambil dengerin musik kayak gitu. Pernah ngerjain untuk mengganggu konsentrasiku sendiri gitu. Mati. Ngerjainnya di tempat yang rame, ngerjainnya sama ngobrol sama teman, ngerjainnya komputer ya lewat komputer gitu, ngerjainnya di Excel, ngerjainnya ditulis paper, terus ngerjainnya dahuluin yang gampang-gampang dulu, ngerjainnya dahuluin yang susah-susah dulu,
gitu. Jadi kalian coba diversifikasi trials di situ. Training kalian coba temukan diri kalian itu dengan berbagai cara itu. Mana sih yang paling pas dengan kalian gitu. Karena cara belajar setiap orang untuk bisa cepat paham itu juga berbeda-beda. Jadi makanya so find you itu bisa tercapai ketika kalian punya more training di situ. Ya, dan enaknya tuh kalau misalnya kalian sudah punya partner ya, partner tandem, jadi bisa saling reevaluate gitu ya, mengisi satu sama lain. Oke, next. Oke, then that's the last question, that's the last slide. Oke, nggak terasa aja kan, aku pengen bicara lagi nih, tapi udah. Thank you so much, guys. So, any case, please, I will bring it back to moderator. Thank you. Alright, thank you so much Kak Mail. Oke, kalau ada yang mau tanya boleh langsung tulis di chat box, or if you want to say like you can just unmute the microphone dan boleh tanya langsung ke Kak Mail. Tadi pembahasannya seru banget tentang reading, ada tentang true false not given sama matching headings ya. Buat Kak Mail sendiri kemarin kira-kira kesulitan di mana Kak pas lagi real test? Kalau di readingnya, so far sih nggak ada kesulitan ya. Soalnya Mudah banget ya. ya, ya nggak juga sih, paling ya di passage 3 itu yang kerasa lebih susah karena di situ soalnya lebih variatif dan soalnya lebih banyak daripada passage 1, passage 2. Dan juga menambahkan ya mungkin aku pernah sharing sama teman-teman yang dekat gitu. Kalau misalnya karena desainnya udah kayak gitu ya, difficulty levelnya itu sudah dibuat seperti itu, maka kalian juga tidak bisa memukul rata waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan semua soal gitu. Jadi usahakan kerjakan basis 1 15 menit, basis 2 20 menit, basis 3 25 menit gitu. Kalau kemarin, dan kalau menurutku itu memang terbukti sih, reading basis 1 itu lebih mudah. Aku ngerjainnya mungkin 13 menitan. Basis 1, basis 2, pokoknya sisa untuk basis 3 itu sekitar 28 menit dan aku merasa itu belum cukup. Gitu. Nah, dan menurutku ekspektasinya kalian pakai ekspektasi terburuk aja gitu. Jadi kalau kemarin tuh biasanya aku ekspektasinya dapat 7 gitu kan. Jadi kayak udah memperkirakan gitu loh, kayak aku ragu di sini ini berapa gitu. Jadi kayak kita bisa nggak terlalu sakit gitu kalau misalnya dapat skor yang beda gitu. Jadi kalian pakai apa ya, keyakinan yang terburuk aja itu, yang realistis aja. Oh ini kalau ragu anggap aja salah. Ya semoga aja banyakin doanya gitu kan, barangkali ada perubahan gitu. Itu sih. Tapi kemarin dapat passage tentang apa aja tuh Kak yang untuk section 1, 2, and 3? Oke, bentar. Di kemarin itu aku wait ya. Di reading itu aku dapat tentang Patagonia Migration gitu, tentang perpindahan penduduk di Amerika Selatan. Kemudian tentang retailer technology. Itu retailer technology ini di sisi 3 itu berbicara tentang apa namanya? Penggunaan teknologi dalam dagangan gitu. Jadi kayak bisa memindai jumlah customer, mengetahui kepribadian mereka, cara mengatur rak kayak gimana, kayak gitu sih. Oke. Oh, ini ada Kak Johannes mau tanya. Oke, dipersilakan Kak Oke, Johannes. please. Halo, terima kasih banyak Mbak Andini ya. Iya. Sama Bang Ismail. Mau nanya sedikit dong. Lanjutan pertanyaan dari Mbak Andini tadi. 3 topik itu apakah kira-kira memang topik yang memang umum dibaca sama Bang Ismail apa gimana gitu? Apa memang topiknya itu yang dunia baru dibaca sama Bang Ismail apa gimana? Karena kan itu kan menentukan kita jumlah kosakata yang kita miliki seperti itu. Benar banget. Oke, langsung aku jawab ya. Kemarin itu yang Patagonia Migration, so far sih menurutku
itu bukan, itu kayak terlalu umum menurutku ya. Itu tentang transmigrasi ya, tentang masyarakat kemudian teknologi. So far karena ya itu, karena aku sudah ikutan beberapa Instagram itu. Jadi kan mau nggak mau ada topik yang kita nggak sukai tapi kita harus pelajari kan dalam IELTS itu, ya kan. Sedangkan yang aku sukai kan yaitu webtoon kayak gitu-gitu. Tapi anyway, webtoon itu juga ada loh yang tentang teknologi, ada yang tentang kedokteran, ada yang tentang martial arts, ada yang tentang romance gitu. Jadi semuanya komplit. Aku nggak senang yang terlalu spesifik gitu. Pokoknya jalan ceritanya bagus aku baca. Dan itu cenderung helpful kayak gitu, beneficial banget untuk mengantisipasi model yang kayak gini nih. Jadi yang kemarin basis tentang teknologi, basis tentang sejarah, tentang transmigrasi itu bisa di cover karena so far kata-kata yang digunakan dalam sosial media itu udah kata-kata mostly ya. Kalau misalnya kalau yang dari New York Times sama Guardian itu biasanya B2C1 gitu. Jadi ngebanyakin baca di situ itu udah kayak banyak sekali kata-kata yang baru, kata-kata yang janggal gitu kan kita temukan di situ, cari artinya apa. Dan itu kan ringan kan, cuma satu paragraf, gitu. Cari artinya apa, nambah-nambah nabung-nabung kosakata gitu kan. Syukur-syukur keluar ternyata di tes kayak gitu. Itu yang ternyata meringankan lah bebanku waktu ngerjain passage itu. Oke, thank you for the question. Oke, sudah terjawab. Kak Johannes. Oke, ada penanya berikutnya, Kak Dery. Boleh silakan, Kak. Halo, selamat malam Mbak Andini dan Kak Ismail. Hey, malam. Terima kasih nih udah ngebuat acara yang sangat bermanfaat ini. Siap. Ini salut. Gini, mau tanya dikit. Tadi kan mengenai soal vocabulary ya. Tadi Kak Ismail udah bilang bahwa salah satu cara yang dilakukan Kak Ismail untuk menambah vocabulary adalah dengan write down kata-kata yang vocab yang dianggap itu belum dikuasai ya dari latihan-latihan Cambridge gitu ya. Nah, itu tuh dibuatnya urutan kah misalnya untuk yang A kata-katanya ini terus yang B kayak gitu-gitu. Jadi biar mungkin lebih kayak dictionary gitu. Itu mungkin. Terus yang kedua gimana ya? Maksudnya aku juga pernah tuh membuat metode kayak gitu tuh. Cuma pas dibuat conversation tuh apa hilang gitu. Maksudnya nggak kepikiran. Nggak ada direct moment itu kapan buat itu gitu. Iya, I see. Mungkin itu dulu mungkin ya. Thank you. Oke, iya. Oke. Boleh langsung dijawab, Kak. Oke, pertanyaannya tuh benar-benar happening banget ya in my case gitu. Jadi kayak maksudnya udah kumpulin ini, udah capek kan dia ngumpulinnya, udah mau ngambil tes lang yang baru lagi gitu kan. Kepakainya kapan gitu kan. Terus isunya bagaimana. Itu. Jadi yang pertama tuh memang ada progres ya, ada perubahan, ada shifting gitu. Yang pertama aku dulu tulis aja semuanya kosakata yang susah. Kemudian di masa belajarku yang setengahnya itu aku kayak baru terpikir ini kayaknya agak cukup kompleks gitu sih. Akhirnya aku itu sendirikan gitu. Jadi nggak berdasarkan abjadnya, tapi berdasarkan bentuk atau kelas katanya gitu. Noun sendiri, verb sendiri, adjective sendiri, sama adverb itu sendiri. Dan aku juga beberapa term-term yang bagus ya, yang frasal-frasal yang bagus, kayak misalnya in the long run, in the horizon, itu aku tulis juga gitu sekalian. Gitu. Nah, itu juga biar nggak hilang, aku misalnya, kan aku ada diskusi ini setiap malam malam Minggu, ya kan, itu sudah right moment untuk menggunakan kata-kata itu, kayak gitu loh. Jadi langsung kita praktekin gitu. Iya. Iya, jadi kayak langsung kepake. Dan kalau menurutku ya, jujur, aku tuh kayak semacam seneng banget bisa nyombongin kata-kata baru gitu. Jadi kayak membuat orang tuh wonder, apa ini artinya ya? Kayak gitu tuh. Aku kayak sengaja ngeliat aja mereka bertanya-tanya gitu. Oh, ini artinya kayak gini loh, guys. Gak tahu itu patut ditiru apa enggak ya. Maksudku itu self-satisfaction gitu. Ketika aku berusaha acting commonly gitu ya. Jadi nggak sama seperti orang lain. Masa pakai kata kayak gitu-gitu aja sih gitu. Banyak sekali kata-kata yang
berceloteh ingin digunakan kayak gitu. Jadi akhirnya kepake gitu. Apa yang kita sudah tulis dari kosakata yang susah itu kita taruh di conversation. Makanya itu tadi aku mithridate-nya atau antidote-nya itu adalah writing and speaking sync gitu. Ya, jadi kita mensinkronkan kosakata yang kita dapatkan dalam menulis dan berbicara. Jadi nggak gampang lupa dan nggak gampang hilang juga nantinya. Gitu sih. Oke, sudah terjawab ya Kak Dery pertanyaannya. Iya. Kak Johanna mau tanya lagi? Aku tadi mau nanya lagi tambahan Mbak Andini. Oh iya, boleh. Satu lagi nih. Kita kan kalau misalnya untuk yang terkait reading itu kan kebiasaannya kayak gini nih. Baca dulu nih soal-soalnya gitu kan ya. Terus habis itu tadi kayak scanning gitu kan terhadap whole teksnya gitu ya dari di text readingnya itu kan ya. Cuman gitu kadang-kadang udah baca nih kan hafalin nih soalnya kira-kira muncul itu gitu ya. Terus habis itu baca lagi whole text-nya gitu. Tapi lupa lagi gitu. Jadi kadang mesti baca bolak-balik. Itu ada tipsnya nggak sih ya untuk biar itu langsung oke, ketemu soal ini langsung ya inget di paragraf berapa kayak gitu. Mungkin bantu pencerahannya gitu. Masih Ismail. Thank you. Kak Ismail boleh langsung dijawab. Oke. Ketika kamu baca soal, cari setidaknya satu kata kunci. Gitu. Ya. Misalnya kayak tadi matching heading ya. Matching heading, heading 1, 2, 3, cari kata kuncinya, kemudian kamu cari itu. Gitu. Jadi kamu langsung ngapalinnya ya. Ya, aku nggak bisa bilang, aku tadi bilang, kamu nggak bisa ngapalin ya, karena waktu kamu sangat pendek gitu. Kecuali kalau kamu terbiasa ngapalin, itu harus dibiasakan memang kayak gitu ya. Jadi kayak kita tuh otaknya bisa langsung nangkep gitu dan bisa terpelihara gitu loh, kan biar nggak takut hilang gitu kan. Itu memang cukup tough untuk dijelaskan sih. So far cara aku ya seperti itu. Jadi kayak cari keywords-nya aja dulu, coba ingat gitu dalam-dalam gitu, sambil membaca section yang pertama itu. Jadi ketika kita baca section yang pertama itu sudah langsung mengcompare itu dengan 3 macam keywords yang ada di heading 1, 2, dan 3. Gitu. Itu langsung jadi baca. Kita minimize time banget. Dan ya gimana? Itu kalau misalnya kita habis baca pertanyaan kan itu ingat keywordnya. Itu kita langsung kalau misalnya ketemu langsung jawab atau dibaca seluruhnya aja gitu? Semua. Nah itu ya, kembali ke penjelasanku yang tadi itu ya tentang intuisi ya. Kalau misalnya kamu sudah percaya sama intuisimu, kalau aku sih sudah percaya sama intuisiku ya, dan berkali-kali itu benar, ya udah. Kalau misalnya aku yakin itu jawabannya, aku biasanya nggak perlu jawab sampai akhir gitu. Ya karena aku sudah percaya sama intuisiku. Kalau kamu udah percaya sama intuisimu ya itu saving time banget gitu. Kalau udah yakin loh ya, gitu sih. Mantap. Makasih nih. Oke, semangat bro. Makasih Mas Mail. Oke, sama-sama. Makasih Mbak Andini. Iya, sama-sama. Oke, Kak Johannes mau bertanya lagi? Atau enggak mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita ini suaranya nggak masuk ini. Dari iya. Kak Johannes suaranya nggak masuk nih. Halo? Oh ya. Ini baru masuk nih. Oke. Mau nanya gini Bang, aku kan pernah beberapa kali ambil IELTS real IELTS itu. Dan ternyata nilaiku memang kondisinya kurang bagus ya. Tapi memang kondisi kesehatanku waktu itu memang beberapa kali itu jeblok memang ya pas ngambil IELTS-nya. Pernah nggak Bang Ismail pada saat kondisi tidak baik kesehatannya itu bisa mengerjain gitu? Karena kan tadi kan coba pada kondisi saat ini lagi ramai coba mengerjakannya segala macam gitu ya. Itu yang pertama. Terus hasilnya gimana? Yang kedua, yang Bang Ismail baca Instagram follow yang apa ya? Yang kira-kira bagus untuk kita follow juga gitu. Nah, itu aja Bang. Makasih Bang ya. BTW, thank you ya. Acaranya keren. Cara mengajarnya juga keren sih. Siap.
Oke, Kak Mail, silakan dijawab. Oke, pertama ya. Jadi termasuk soft skill yang dibutuhkan di 2021 adalah working under pressure. Wes. Gitu. Kalau 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 di caseku ya, itu kemarin tuh bukan sakit fisik tapi sakit mental Bang Jess. Gitu. Jadi kalau aku ngerasanya itu persiapanku, aku udah daftar IELTS ini 1,5 bulan sebelum hari H. Dan aku udah rencanain semua pembelajaran itu sedetil mungkin, tapi nggak ada yang berjalan sama sekali. Kayak gitu. Jadi aku baru persiapan itu di minggu terakhir. Jadi misalnya Sabtu besok, sekarang hari Senin ya. Sabtu besok ujian, aku Selasa baru belajar reading, Rabu belajar listening, Kamis belajar writing, kemudian Jumat belajar speaking. Itu kalau misalnya, jujurnya, hatiku tuh berkata, nggak bisa, hancur, kayak gitu loh. Nggak mungkin persiapan yang pendek itu bisa generate marks yang bagus dan satisfying, kayak gitu loh. Tetapi dalam hatiku yang lain, itu berusaha mengontrol gitu. Mentalku berusaha mengontrol. Kayak, pokoknya keep calm aja, stay calm, stay steady, gitu loh. Kamu yang punya kontrol sepenuhnya pada dirimu, kayak gitu. Jadi aku berusaha nenangin diriku sendiri, ya udah santai aja. Itu padahal aku dengar ya beberapa teman ada yang bilang sih, kalau misalnya sudah H-3 gitu, kalian istirahat aja, nggak usah belajar. Tapi kalau aku case-nya kan beda kan, gitu. Aku nggak sempat persiapan yang maksimal, walaupun dulu-dulu aku sudah belajar IELTS selama 3 bulan. Jadi bulan Januari sampai bulan akhir Maret gitu. Tapi kan terus ada long pause karena pandemik itu kan, masih belum sempat ambil, dan baru sempat kan udah kerja, banyak sekali kesibukan dan kemalasan, mager gitu, sedentary lifestyle ya kan. Akhirnya ya itu baru belajarnya di situ dan berusaha ngontrol mentalnya di situ Bang. Jadi kalau aku akhirnya ya walaupun beberapa orang mengatakan ya udah H-3 kamu istirahat aja nggak usah mikir IELTS, tapi ya, buat aku malah aku untuk dapat, buat aku ya sebenarnya aku tuh termasuk orang yang percaya kalau misalnya confidence itu berjalan erat dengan persiapan. Kalau semakin bagus persiapanku, semakin tinggi confidence-ku. Makanya tuh ketika aku punya persiapan yang amburadul, mentalku sebenarnya juga amburadul, hancur gitu. Tapi aku tetap bilang pada diriku, you the one who take and put control toward yourself, kayak gitu. Berusaha nenangin aku aja kayak gitu. Ya akhirnya ya go aja deh kayak gitu. The show must go on aja akhirnya gitu. Kalau so far yang tentang sakit itu waktu dulu latihannya Bang. Jadi waktu latihannya karena itu beasiswa ya untuk belajar IELTS-nya, dibiayai aku kayak nggak mau miss gitu. Pernah, akhirnya nilaiku easy block sih. Itu apalagi listening-nya suaranya ancur banget. Itu kalau nggak salah itu pokoknya IELTS Cambridge 1 atau berapa gitu ya. Aku sampai listening itu cuma yang bener tuh 8 loh. Hancur banget pokoknya itu, aduh. Memang kalau memang keadaan fisik itu memang kalau aku lihat ya, ya sama-sama potensi juga sih yang merusak fokus kita. Padahal kalau misalnya IELTS itu sama seperti GRE dan GMAT ya, fokus tidak hanya pada kemampuan kita dalam memahami soal, tapi juga fokus dan konsentrasinya itu yang cukup harus dipertahankan. Jadi kalau menurutku kalau buat aku ya kesehatan fisik itu lebih diutamakan daripada kesehatan mental, karena aku bisa kontrol mental aku, gitu. Nah nanti tergantung dari setiap personnya gimana ya, mana kesehatan yang menurut kamu bisa diutamakan. Kalau menurut kamu kesehatan mental kamu itu bisa kamu kontrol lebih baik daripada kesehatan fisik, itu berarti ya walaupun misalnya fisik itu dalam keadaan nggak sehat-sehat amat, tapi kalau punya mental yang bagus, aku rasa bisa tetap go aja sih. Oke. Kemudian di pertanyaan yang kedua, yang aku follow apa aja gitu ya? Iya. Bentar. Follow Andin ya? Siap. Oke. PPI itu semuanya aku baca Bang, aku follow biar semangat belajar luar negerinya. PPI terus apalagi nih ya, yang kelihatan di sini IELTS Simon, itu English Think Tank,
IELTS Spirichen, kemudian Green Diplomacy. Kalau yang berita-berita itu ya yang kayak tadi Bang, apa namanya? Seperti BBC News, New York Times, Politico, The Guardian, itu kemudian The Times, kemudian berita bola juga BBC, itu Sweden, Scooter, Mavis English, Espresso, Business.com, IELTS Edu, itulah banyak-banyak. Oke, mungkin semoga itu membantu ya. Nanti aku buatin listnya, nanti aku juga share yang, kalau ini kan agak random ya, susah nyarinya nih fokus. Itu karena banyak yang di follow. Nanti aku buatin listnya yang aku follow, jadi nanti mungkin buat inspirasi atau referensi buat kedepannya. Oke. Oke, sudah terjawab ya Kak Johannes? Ya, makasih banyak ya Bang Ismail, Mbak Andini. Iya, sama-sama Mas. Oke, so ada yang mau bertanya lagi satu pertanyaan terakhir atau sudah cukup? Sepertinya sudah ya, Kak Ismail. Oke, ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, harus read more, dan ini memang sudah ada penelitian juga sebelumnya ya, Indonesia termasuk negara yang kurang passionnya dalam membaca. Saya baca research-nya ini waktu di kuliah sih, terakhir tahun 2017, dan itu di-share sama dosen saya. Dan Indonesia termasuk negara yang masih nggak terlalu minat sama membaca, sedangkan negara-negara maju semacam Finland dan lain-lain itu minat membacanya tinggi sekali. Jadi no wonder mereka bisa jadi developed country. Lalu tingkatkan passion bacanya dulu, lalu engage sama apa yang dibaca. That's what Kak Ismail called as active reading. Jadi bukan hanya passive reading yang cuma baca-baca aja, tapi juga harus active reading. Lalu try to use the difficult words that you learn. So don't just do the practice task and forget it. Jadi benar-benar harus digunakan. Probably it'll be eventually beneficial for you for IELTS speaking sama IELTS writing-nya juga. And then the last thing that for me is very essential, find yourself. Jadi ternyata IELTS reading ini juga harus find yourself, like who you are, dalam keadaan seperti apa sih kira-kira kalian bisa optimal, apakah mental atau masalah-masalah yang lain akan mempengaruhi. Lalu, oh ya, Kak Ismail ada ini nggak kira-kira kata-kata terakhir di online seminar ini buat mungkin kakak-kakak yang lain mau ambil IELTS sebentar lagi, teruntuk reading yang sangat sulit. Ada kata-kata terakhir supaya lebih semangat dan bisa dapat band 8 juga, 8.0 kayak Kak Ismail. Boleh? Aku tulis di chat box ya, nanti aku bacakan. Kak Ismail ini orangnya puitis. Itu ya, guys. For every person who runs, there is someone who flies. Ya, jadi bagi siapapun yang berlari selalu ada mereka yang terbang. Maksudnya selalu ada lagi di atas langit gitu. Jadi walaupun aku misalnya dapetin 8, tapi banyak juga yang udah dapetin 8,5, dapat 9. Jadi kita kayak selalu terpacu gitu. Jadi no matter seberapapun pencapaian kita saat ini, itu jangan menyerah dulu, jangan kandas, jangan patah arang, harus tetap semangat untuk memperbaiki aja ke depannya. Dan cari teman-teman yang punya kesamaan motivasi untuk memperbaiki ya. Jadi kita seperti the flocks of the birds kayak gitu ya. Jadi kita ada teman-teman terbang bersama-sama gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Alright, that's awesome. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama dulu. Kakak-kakak semua boleh diaktifkan kameranya. Kak Dery, Kak Reza, Kak Arfa, Kak Rahmi, Kak Yersa, Kak Dara, Kak Fatia, Kak Siska, Kak Anastania.
Oke. Oke. Kita foto dulu. Kak Siska, Kak Anastania, Kak Rahmi. Oke, atau segini aja ya. Bentar. Oke. Oke, jadi aku yang foto ini ya, guys. Lagging. Sorry. Okay. Okay, give me your best smile on the count of 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, baby, give me one more time. Oke, sekali lagi maksudnya. Oke, 1, 2. Oke, 3. Oke, thank you so much, guys. Alright, so thank you so much Kak Mail dan thank you so much semua kakak-kakak yang udah hadir. Makasih banyak. Iya, makasih banyak ya. Oke, sampai ketemu di makasih banyak, Bang Ismail. Iya. Terima kasih Kak Ismail, Mbak Andini. Terima kasih ya. Sangat bermanfaat buat kami. Thank you. Ya. Sukses, Mbak. Thank you. Sukses, Mbak. Ya. Terima kasih. Sukses Sukses ya. selalu semuanya. Ya. Sukses semuanya. Sukses Thank IELTS-nya. Thank you.